Barat khususnya yang memang zona hijau, apalagi kan sudah ada benar himbauan dari Habibana Muhammad Rizik Syihab gitu, memang yang zona hijau untuk menyelenggarakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Nah yang ketiga, kenapa saya menjadikan musola itu sebagai bisa digunakan sholat Jumat? Tadi saya belum mengutarakan. Karena di Jawa Timur itu termasuk Habib Ja'far kalau nggak salah ya, yang di Pasuruan itu, dan para ulama di sana itu menghimbau untuk mempergunakan musola, tapi tidak menghimbau untuk menggunakan masjid. Salah satu alasannya tadi secara institusional, secara logika keagamaan saya, oh iya, nah ini saya mulai punya inisiatif itu untuk menjadikan musola itu sebagai sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena itu yang tadi salah satu perbedaannya dengan di Mesir dan di yang lainnya, kalau mereka nggak ada yang namanya musola, semuanya adalah masjid. Nah ini salah satu alasannya. Nah yang ketiga tentunya jamaah sekalian dirahmati Allah, menjelang Ramadan ini sekali lagi kita mudah-mudahan tadarus yang sempurna, terus juga zikirnya jangan sampai kurang, dan tadi ada kabar informasi kita bisa ngaji tetap gitu ya, mudah-mudahan nanti di share di di grup ya, di grup Al-Muhajirin, untuk yang di Zoom ya kalau masalah ya, di Zoom namanya ya tadi kalau sih minta apa Zoom hangout, oh ya hangout itu ya, nah itu nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya, kalaupun nanti memang benar kita ngaji tetap di bulan Ramadan, kalau saya ngaji tetap Al-Hikam saya Imam Ibnu atau Imam. Tujuannya apa? Kalau ahad itu kan kita ngaji fikih, hadis fikih lah itu Ibanatul Ahkam. Kalau nanti Ramadan insya Allah kita ngaji tentang Al-Hikam, kita melanjutkan kajian kita Al-Hikam yang tentang tasawuf. Kenapa itu menjadi sangat penting? Saya belakangan ketika coba rutin untuk ngaji tasawuf itu dengan Sidi Rohim, sehingga saya bisa mengetahui gitu bahwa hakikat tasawuf itu sebetulnya adalah untuk mempermudah kita dalam mengamalkan fikih. Inilah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang bertasawuf ketika dia belum paham fikih maka akan semacam zindik. Gitu. Maka sebetulnya tasawuf itu adalah agar kita menambah kuat rohani kita untuk menjalankan fikih. Intinya di fikih itu yang kita paham. Bukan ketika tasawuf itu yang dilihat itu bukan bukan zikirnya, bukan sekali lagi bukan ilmu hikmahnya, ilmu ini dan lain sebagainya, tapi di dalam tasawuf ketika ada zikir adalah untuk meruntuhkan hati kita yang membandel dalam mengamalkan fikih. Fikih itu apa sih? Fikih itu ya tentang sholatnya, sholat berjamaahnya, puasanya, terus infak sodakohnya, terus tawaduknya dan lain sebagainya. Jadi ternyata belajar kita tentang tasawuf itu adalah bagaimana agar mempermudah kita dalam mengamalkan fikih, dan pertama, yang kedua meyakini tentang tauhid dan akidah. Gitu, sehingga kita tidak salah. Karena banyak sekali di kita ini sekarang ketika berbicara masalah tasawuf, orang rata-rata ketika datang di sebuah halaqah tasawuf itu yang dicari itu ilmu hikmah. Nah, ini yang salah kaprah. Padahal tasawuf itu adalah bagaimana meluluhkan hati kita agar kita ini sebetulnya hati ini kan yang menggerakkan fisik ini. Kalau dalam Islam, kalau hati kita enjoy maka ketika kita sholat juga enjoy gitu. Nah itulah pentingnya di dalam tasawuf itu membenahi hati. Jadi bukan tasawuf itu mencari ilmu kanuragan, mencari segala macam. Adapun kan kadang-kadang suka ada yang bawa air tuh. Sebetulnya bukan hanya kajian halaqah gitu aja, kayak begini aja nih. Kita nih ngaji nih, sedikit banyaknya kita halaqah mengadakan ta'lim lah gitu. Itu kita ngisi air saja, naruh air dalam sebuah kajian, itu udah dapat berkahnya. Gitu. Itu udah dapat. Jadi bukan, kadang-kadang orang tuh salah persepsi. Ketika ngaji itu enggak mengadakan air, tapi ketika zikir segala macam enggak ada air, sama aja sebetulnya. Jangankan hanya kita segini ya, 3 orang 4 orang kayak orang-orang jamaah tabligh itu dia mengadakan pengajian, itu juga ketika ada itu akan didoakan oleh malaikat. Gitu. Kenapa? Karena ketika ada taklim meskipun itu 2-3 orang, maka malaikat itu mesti hadir untuk mendoakan, untuk menyampaikan apa yang diminta oleh kita, disampaikan kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan apa yang kita. Nah ini jamaah sekalian yang sehingga nanti insya Allah kita kalau nanti jadi itu yang hekotnya itu, insya Allah kita akan jadi kita mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan semakin memahami makna kehidupan, bahwa kehidupan ini bukan melulu kayak tadi saya di grup Al-Muhajirin, mohon maaf mungkin agak sedikit kasar gitu, karena saya berpikir selama ini kemana aja gitu maksud saya gitu. Di Puri itu
meskipun kita seperti itu hampir saya kenapa kok 2 tahun itu mulai bergerak gitu, karena saya pernah melihat di Puri juga gitu, ketika ada orang yang dulu kalau nggak salah kasusnya yang anak bayi mau digantikan ke orang Nasrani karena dia nggak mampu sama sekali. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu di blok di blok E. Dari situ saya mulai terpukul gitu. Terpukulnya gini, oh ternyata di Puri ini yang asumsi saya adalah orang yang mampu semua gitu, ada yang seperti ini gitu. Bahkan ketika melihat ke dapurnya itu beras nggak ada, makanan nggak ada. Langsung saya teringat pesan Nabi. Sehebat apapun ibadah kita, kalau tetangga itu kan masih tetangga, meskipun saya blok B itu blok E gitu, itu kan masih tetangga. Kata Nabi, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, ketika kita malam hari tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangga kita kondisinya lapar, jangan pernah berharap masuk surga. Jangan pernah berharap masuk surga. Karena dari situ udah mulai. Artinya mulai itu, wah ini kalau gini caranya percuma saya ngisi pengajian, saya percuma istilahnya ibadah berjamaah, terus sholat tahajud andai kata, terus sholat duha andai kata, tadarus kita sebulan andai kata bisa sampai 5-6 kali andai kata, percuma ketika tetangga kita masih ada dalam kondisi lapar. Nah makanya kok itu kan sekarang udah ada Puri Cinta Sedekah, kenapa nggak itu yang dimanfaatkan kan gitu pada warga-warga yang lain. Makanya tadi saya agak ngomong kayak gitu tuh karena loh di Puri Cinta Sedekah kan udah lama, setiap hari kan diupload di setiap ada kegiatan kan diupload di Al-Muhad, di Al-Mujir. Kenapa enggak itu yang disupport? Oke lah dulu mungkin salah satunya saya juga nggak masuk ke situ. Kenapa? Karena ketuanya agak sedikit saya kurang sukanya gini. Saya dikejar-kejar terus gitu. Dan dia kan perempuan, ya kan harus ada batasan. Dulu ketuanya nggak tahu siapa namanya, apa namanya? Aini ya. Saya dikejar-kejar terus. Wah ini saya nggak kalau ada perempuan terlepas dari apapun dia ngejar itu saya udah mulai jaga-jarak. Karena kan perempuan mungkin kalau kayak Unro ngejar-ngejar masih laki kan gitu. Jadi kalau perempuan kan saya harus jaga jarak. Sekarang bisa sampai main pedang lagi. sampai ditelepon ke di WA nggak udah datang ke rumah. Sampai istri saya bilang gini, itu, nah itu sampai sih, mainnya agresif banget. Kan kalau udah kayak gitu istri udah pasti cemburu di kanan gitu kan. Akhirnya saya jaga diproteksi gitu. Karena kalau dengan perempuan pokoknya saya selalu memproteksi. Kenapa gini? Apa yang disampaikan oleh Usben itu nggak salah. Mungkin ya saya ungkap lah, ini kan karena kita terbatas pengajian kita. Jadi sebetulnya dorongan ketika kita punya uang itu dorongan untuk bermaksiat itu luar biasa besar. Sampai ini hanya ini aja ya, hanya ungkapan dalam hati. Tahu kan kejadian yang dulu ada artis 80 juta semalam itu. Sampai saya bilang, saya sama istri saya bilang gini, kalau kau mau jangan namanya kayak begitu, bukan hanya orang-orang kayak gitu. Gue menggaji orang 1 juta setiap bulan juga sama. Boleh lo nyari aja Nabi cakep lagi. Itu hal-hal semacam itu tuh ada dorongan itu. Jadi ternyata memang benar kata almarhum orang tua saya itu. Jadi orang tua saya bilang begini, apa sih Pak caranya? Salah satu cara bagaimana kita nggak tergoda oleh perempuan. Kan beliau itu kan istrinya tetap satu, meskipun asetnya banyak. Istrinya ya tetap ibu saya ini aja. Meskipun dulu saya ingat banget di depan mata saya ada perempuan datang cantik luar biasa. Langsung depan ibu saya ngajakin nikah dengan orang tua saya. Itu di depan mata saya tuh. Terus saya tanya sama almarhum, apa sih rasanya? Rasanya pertama, kata beliau, jangan pernah keluar malam. Jam 5 harus sudah pulang. Kalau nggak ada kegiatan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau belanja mobil, mau belanja kendaraan, jangan pernah makan di rumah makan yang sama. Itu salah satu trik beliau. Kenapa? Karena kalau kita makan di rumah makan yang sama, awalnya dia nggak tahu siapa kita. Tapi ketika berulang-ulang kita datang ke situ, apalagi kan kalau belanja mobil kan dulu kan saya belanja mobil pickup itu kan ke kampung terus, ke kampung buah belan segala macam. Dia pasti lama-kelamaan tahu siapa kita. Ketika lama-kelamaan dia tahu siapa kita hanya waspada saja, jangan sampai air minum kita yang disediakan oleh dia dikasih guna-guna gitu. Yang ketiga, kemanapun kamu berada, kata beliau nih, jangan pernah lupa untuk bawa air aqua sehingga kamu nggak minum di mana-mana sembarangan. Itu salah satu. Dan yang ketiga kata beliau, nanti pasti kamu akan mengalami di mana ketika belanja mobil itu perempuan ikut terus, dan memang ternyata terjadi. Saya pernah di showroom saya itu nih sedikit cerita. Awalnya dia dengan suaminya, seminggu kemudian dari perempuan dia pakai jilbab awalnya, belakangan saya tahu dia seminggu kemudian datang, terus kok ini kan nggak pakai jilbab, pakainya you can see. Kata pikiran saya apa? Memang cantik. Terus karena saya tahu bahwa dorongan ini sudah kita tahu bahwa dorongan ini luar biasa gitu ya, tinggi,
langsing, belum punya anak, karena katanya dia baru nikah, dia bilang. Terus saya pikir itu, dia bilang begini, emang Pak Haji nggak kenal dengan saya? Loh, emang ibu siapa? Saya minggu yang lalu datang dengan suami saya untuk menanyakan mobil. Nah langsung saya mulai udah feeling ya kan, dulu dia datang pakai jilbab dengan suaminya kan, tiba-tiba seminggu kemudian datang nggak pakai jilbab, otomatis kan pasti ada sesuatu. Saya udah gitu, oh ibu mau ngapain? Enggak, saya mau nawar mobil lagi. Kalau memang mau nawar mobil, sebentar ya bu, saya panggil si Ujang. Ujang saksinya itu. Jang, temenin ibu ini untuk melihat-lihat mobil. Pak Haji mau kemana? Bilang aja gua ke warung dulu sebentar. Saya ke warung, menghindari ini. Ketika saya ke warung, saya telepon Jang, ibu itu masih ada Pak Haji. Oh, saya nungguin sampai ibu itu pulang. Sampai di Ujang telepon Pak Haji, ini ibunya tetap nyariin Pak Haji. Bilang aja gua nggak ada Jang, gua lagi sama ibu. Nah, artinya hal-hal semacam itu tuh ada. Jangan kira nggak ada dorongan. Kita manusiawi loh. Manusiawi dalam tanda kutip bahwa manusia itu nggak akan pernah terluput dari godaan setan, kecuali Nabi. Kalau Nabi kan memang sudah tidak bisa digoda oleh setan. Nah hal-hal semacam ini, kenapa saya anggap itu pasti ada. Oleh karena itu, sekalian, yang hikmah dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa apapun yang kita alami pasti dialami oleh orang lain. Maksud saya karena kita sama-sama manusia nih. Justru ketika kita semakin ada, godaan itu akan semakin kuat. Jangan salah, ketika orang semakin mau, itu semakin pelit juga akan terjadi. Inilah kenapa kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wa mayu kasuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapapun yang dermawan, dia akan beruntung. Karena semakin kaya, semakin pelit itu pasti akan terjadi. Kan harusnya kan ketika kita sekarang semuanya dikatakan, oh saya pengen kaya biar bisa berbagi. Bohong semua itu kalau kita nggak memupuk hati kita dengan baik. Semakin kaya orang akan semakin pelit. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran diabadikan tentang Qarun itu benar. Wa ma utituhu ala ilmi indi. Ketika seseorang itu semakin kaya, dia akan berpikir bahwa kekayaan yang diperoleh adalah hasil dari payahnya. Inilah kenapa kata Nabi, ikmal di dunia kata annaka ta'isu abada wa amali akhirat kata annaka tamutu. Kerjalah untuk dunia seakan-akan tidak akan mati, tapi kalau untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Tujuannya apa? Agar berimbang. Jadi harusnya ketika kita semakin punya pangkat dan jabatan, ibadah harus semakin tekun. Semakin kita kaya, ibadah harus semakin tekun. Karena kalau tidak, akan muncul sifat itu. Orang yang kaya akan muncul sifat seperti Qarun, seperti Qarun. Orang yang berkuasa akan muncul sifat seperti Fir'aun. Itu ternyata manusiawi. Maka benar kata Nabi, semakin kita berada di atas, harus semakin kita beribadah. Semakin kita berada di atas, ini kenapa sufistik itu ketika zikir itu ada 1000, 2000, 3000, 4000, karena mereka menyadari semakin tinggi ilmunya, semakin besar goncangannya. Nah zikir itulah salah satunya. Sehingga para sufistik itu zikirnya nggak ada kayak kita cuma 100, 200 sehari, ribuan mereka itu. Tujuannya apa? Untuk meluluhkan hati. Itu salah satu hal yang saya ungkap di sini, di pengajian nggak saya ungkap gitu, karena khawatir nanti akan muncul kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu semua fakta dan kebenaran. Sehingga ketika kita merasa sekarang di atas angin, jangan sampai tinggal di masjid nih. Jangan sampai kita ninggalin ibadah. Nanti akan semakin ninggalin, akan semakin kencang. Godaan itu akan semakin. Nah, ini sebuah pengajian dari pengalaman yang terpenting. Kalau memang kita merasa pendapatan kita bertambah, maka ibadah pun harus bertambah. Kalau memang sekarang ini jabatan kita semakin tinggi, maka ibadah pun harus semakin ditingkatkan. Kalau tidak, ya kita tidak akan menjadi apa-apa ke depannya. Dan dunia itu kan gak ada pembawa. Andai kata saya mati besok, nah terus mobil saya yang ada di showroom ke bawah, kan enggak. Mas Joglo ini apa ke bawah? Kan enggak. Nah cuma itu aja. Makanya kenapa ini saya bicara filosofi, kenapa di Mas Joglo ini saya tanam pohon kamboja supaya ingat kematian. Nah itu dia tadi. Jadi dan memang salah satu filosofi Mas Joglo itu yang benar adalah pasti ada pohon kamboja. Tujuannya apa? Karena Oma Joglo itu identik dengan strata seseorang, dan kamboja inilah yang mengingatkan kita bahwa kita pasti akan dikubur di bawah dan beristirahat di bawah pohon kamboja. Itu salah satu filosofi. Kenapa? Dan itu nggak akan bisa kita renungi itu kalau kita rame-rame kayak gini. Cuma kan kalau saya habis asar sendiri, nah itu baru kita bisa merasakan imannya. Itulah salah satu filosofinya kenapa kamboja ada di mana-mana di sini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa semua ini tidak ada yang dibawa adalah amal soleh yang kita lakukan. Itu saja. Jadi saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, banyak salah, banyak silap, banyak bicara, pasti banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa melaksanakan Ramadan
dengan khusyuk dan betul-betul bisa, ya mudah-mudahan kita berharap bisa memakmurkan masjid lagi, bisa buka bersama lagi, dan mudah-mudahan kita bisa tentunya bercengkrama kembali, ngaji lagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Itu saja dari saya, kita nggak perlu ada salaman gitu ya. Atau mau ada salaman? Nggak usah. Habis cuci tangan. Oh itu cuci tangan. Kalau mau salaman kita salaman, dan nanti habis itu kita cuci tangan. Udah lama nggak cuci salaman. Oh, udah lama nggak salaman ya. Habis cuci tangan makan. Habis cuci tangan makan makanya nggak ada. Undro nih panitia, aduh makan dong. Undro katanya ada kayak. Oh ada makan makanya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.